Menunggu 10%, 30%, 50%, kita masih menunggu 80%, 90%, 100%. Nah, kita masuk ke tampilan awal video ya, video reality. Di sini akan nampak yang pertama akan diingatkan kembali tujuan pembelajaran kita, yakni kita akan mengenal mata kita, bagian apa saja yang ada di mata kita, yang menyusun organ mata kita. Kemudian setelah kita tahu masing-masing fungsi dan bagian mata kita, maka kita akan mencari bersama-sama bagaimana mata kita dapat melihat. Kemudian cara penggunaan V-Reality ini adalah di mana video akan diputar dan kalian akan menggunakan alat yang kita sebut dengan virtual reality gear atau virtual reality box yang kalian miliki. Dengan itu kita akan dapat melihat secara nyata dan kita akan masuk ke dalam dimensi ruang mata itu. Selanjutnya aturan mainnya, kalian wajib untuk tenang karena kita akan saling terkoneksi satu sama lain. Dan kalian harap untuk mengikuti petunjuk yang Bapak berikan, jangan jalan-jalan sembarangan. Selanjutnya kalian harus fokus memperhatikan apa yang Bapak jelaskan. Oke, kita akan masuk. Siap? Menunggu? Bersedia? Siap? Mari kita mulai. Baik, oke anak-anak, kalian akan merasakan ada di depan mata, organ mata kita ya. Tentu akan sedikit perenungan bagaimana mata penglihatan adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Maidah ayat 83. Nah, jadi suatu nikmat besar ya, bahwa air mata ini sebagai indikator keimanan kita ya anak-anakku. Nah, kita masuk ke materi. Yang pertama adalah konjungtiva. Konjungtiva adalah membran mukosa yang transparan dan tipis yang membentuk permukaan kelopak mata kita ya. Jadi yang kalian lihat di bagian sisi putih mata kita itu ada selaput membran mukosa atau lebih tepatnya yang bernama konjungtiva. Tipis ya, jadi tipis dan transparan. Bapak coba untuk menghapus membran mukosa tadi ya, konjungtivanya, dan akan nampak bagian putih itu berurat atau terdapat lebih jelas pembuluh darahnya itu yang berwarna merah. Di situ yang kita kenal atau kita sebut dengan nama sklera, merupakan jaringan ikat lentur dan memberikan bentuk pada mata. Jadi mata kita berbentuk seperti bakso karena adanya sklera. Mari kita beranjak dari sklera ya. Nah, kalian lihat di depan bola mata kita ada seperti gundukan bukit ya. Nah, menonjol lah istilahnya. Di situ dinamai dengan kornea. Kornea ini adalah selaput bening mata yang masih dalam susunan sklera. Hanya sklera bagian depan yang
transparan sehingga memudahkan cahaya untuk masuk ke dalam bola mata. Kemudian bagian mata yang berwarna, ada warna coklat, warna hitam, bahkan ada yang warna biru. Bagian mata ini disebut dengan iris. Iris merupakan perpanjangan dari badan siliar atau otot mata yang ada di dalam ya. Jadi iris ini sebenarnya perpanjangan otot. Fungsinya adalah untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Mari kita beranjak untuk masuk ke dalam mata kita ya. Pelan-pelan untuk melangkah dan kita akan lihat bagaimana sih isi dari bola mata kita ya. Nah ini dia. Selamat datang di bola mata kita. Tampak seperti kopong atau tak ada isinya. Sebenarnya enggak juga ya. Di dalam ini ada yang namanya vitrosumor. Vitrosumor ini berupa gelatin ya. Jadi di dalam mata itu ada cairan gel ya, yang berfungsi untuk menyuplai nutrisi yang dibutuhkan oleh bagian-bagian organ mata kita yang tidak memiliki jaringan pembuluh darah dan jaringan limpa ya. Jadi nutrisinya didapatkan dari vitrosumor ini. Mari kita lihat bagian yang lain, yakni badan siliar yang sudah Bapak sebutkan di awal, yakni otot melingkar pada bola mata, tepatnya dari bagian depan yang berfungsi untuk menegangkan atau mengontraksi dan melemaskan atau merelaksasikan iris tadi ya, yang mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam bola mata kita. Mari kita dekati apa itu ya, bening itu ya. Tepatnya di belakang iris ya. Di belakang iris apa itu ya? Nah, ini dia. Ini bening ya, tidak memiliki jaringan pembuluh darah dan namanya adalah lensa mata. Nah, lensa mata ini memiliki struktur ini biconvex atau cembung. Lalu sudah melihat lensa mata, kita beralih ya, kayak kita jalan ke sebelahnya di situ. Nah, ini di seberang dari lensa mata, kemudian di situ ada yang namanya retina. Retina adalah selaput jala yang merupakan tempat di mana bayangan yang dihasilkan oleh lensa mata jatuh. Beginilah secara imajinatif kalau misalkan bayangan terbentuk ya. Jadi dua garis cahaya yang akan bersilangan dan disitulah tempat di mana bayangan terbentuk. Tapi ada kalanya bayangan yang terbentuk itu tidak jatuh tepat pada retina, seperti gambar berikut. Jadi sebelum sampai retina, garis sinarnya sudah bersilangan dan akhirnya bayangan yang terbentuk tidak pada retina. Selanjutnya di belakang dari retina ada yang namanya koroid. Nah, koroid ini memberikan nutrisi kepada mata dan akan lebih jelas pembuluh arteri dan venanya di koroid. Oke, kita keluar yuk dari organ mata kita. Nah, kita udah keluar. Selanjutnya